Bab 1081, Ayah, Bibi. Pada hari ini, Sander Ye sangat senang karena dia ditugaskan untuk membersihkan halaman rumah ayahnya. Meskipun Master Pedang Dunia tidak pernah kembali ke keluarga Ye, keluarga Ye telah mengosongkan halaman selama bertahun-tahun dan mengirim orang untuk membersihkannya setiap hari. Setelah Sander Ye melangkah ke halaman, pemandangan dari masa lalu tiba-tiba terlintas di benaknya. Ketika dia datang ke sini tahun itu, dia bertemu Bibi Linsi Ye di sini. Sander Ye memandangi dua sosok manusia kayu di depannya, dengan senyum di wajahnya, tetapi dia tidak mendekat, hanya melihat mereka dari kejauhan, karena dia tidak yakin apakah Bibi Linsi Ye bisa merasakannya. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Kalau dikenang sekarang, ayahmu memang mengalami beberapa kesulitan saat itu. Keluarga Ye pada saat itu tidak seperti keluarga Ye tempat kamu tinggal. Setelah ayahmu menunjukkan bakat dan kekuatannya, dia bertemu dengan kecurigaan dan penindasan. Untuk keluarga Ye, dia benar-benar tidak memiliki perasaan." Alasan mengapa Bibi Linsi Ye merindukan tempat ini mungkin karena dia dan ayahmu telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terakhir kali aku melihat Bibi Linsi Ye sedikit lebih bahagia." Pagoda kecil berkata dengan lembut, "Bibi Linsi Ye sangat baik." Sander Ye tersenyum tipis dan hendak berbicara. Saat itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar pintu. Wajah Sander Ye sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengambil handuk dan mulai menyeka kursi kayu di depannya dengan lembut. Pada saat itu, seorang wanita masuk. Itu adalah Kirana Ye. Melihat Kirana Ye, Sander Ye membungkuk sedikit dan hendak mundur. Kirana Ye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Sander Ye sedikit terkejut, sedikit bingung, tapi masih berhenti. Kirana Ye memandang Sander Ye, "Apakah kamu baru di sini?" Sander Ye mengangguk, "Lapor ketua klan muda, ya." Kirana Ye berkata, "Angkat kepalamu." Mata Sander Ye sedikit berkedut, tapi dia tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kirana Ye. Setelah Kirana Ye menatapnya sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Kamu pergi." Setelah Sander Ye pergi, Kirana Ye melirik kedua sosok kayu tidak jauh di depannya, dengan sedikit kerumitan muncul di matanya. Begitu banyak anggota keluarga Yangor Ye menyesali kejadian dengan Master Pedang Dunia sepanjang waktu. Justru karena kejadian itulah keluarga Ye bertindak sangat hati-hati, terutama terhadap keluarga mereka. Setelah beberapa saat, Kirana Ye meninggalkan ruangan, dan dia keluar dari halaman. Paman Aweng. Seorang lelaki tua muncul di sebelah Kirana Ye. Kirana Ye bertanya, "Dari mana asal-usul anak laki-laki itu tadi?" Orang tua itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Dia seharusnya anak laki-laki biasa." Kirana Ye sedikit mengernyit, "Pemuda biasa?" Orang tua itu bertanya, "Apa maksud dari kepala muda?" Kirana Ye, "Ketika para pelayan biasa melihatku, mereka akan sedikit gugup, tapi ketika dia melihatku, dia tenang dan menjawab dengan tenang. Pergi selidiki, jika dia telah melakukan sesuatu yang jahat, dia akan dikeluarkan dari keluarga Ye dan dikirim ke departemen kepolisian agar mereka menanganinya. Jika dia tidak melakukan kejahatan, kembangkan saja dia dengan baik." Orang tua itu membungkuk sedikit, dimengerti. Kirana Ye mengangguk, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah Sander Ye meninggalkan halaman, dia merasa lega. Untungnya, gadis ini juga tidak mengenalinya. Belum lagi gadis ini, dengan kondisinya saat ini, sepertinya bahkan Grace pun tidak akan bisa kenali dia. Dia terlalu banyak berpikir. Sander Ye menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan kembali bekerja. Aweng itu segera mendatangi Kirana Ye lagi. Aweng berkata dengan suara gemetar, "Ada yang salah dengan asal-usul pemuda itu." Kirana Ye sedikit mengernyit, "Ada yang salah dengan asal-usulnya?" Aweng mengangguk. "Dia seorang penduduk ilegal, tanpa latar belakang. Dia pernah mencuri bakpao dengan seorang gadis." Kirana Ye terkejut. "Curi bakpao?"
Aweng mengangguk. Benar. Kirana Ye berkata dengan lembut, aku sedikit terkejut. Aweng berkata dengan suara yang serius, haruskah kita mengeluarkan dia dari keluarga Ye? Kirana Ye, tidak, orang ini bahkan mencun roti, sepertinya dia tidak punya jalan lain. Aku sudah melihat dia tiada kultivasi, mengusirnya sekarang sama dengan memaksanya ke jalan buntu. Biarkan dia tinggal. Aweng berkata, asal-usulnya. Kirana Ye berkata, yang penting tidak ada niat jahat dan berhati jahat. Aweng mengangguk, aku mengerti. Setelah berkata, dia pergi. Setelah menetap di keluarga Ye, Sander Ye mulai berlatih. Dia tidak menggunakan hukum alam semesta Guarixuan karena berlatih metode ini pasti akan menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, dia memilih untuk menggunakan metode kultivasi sederhana yang dasar, tetapi efeknya sangat lambat dan dia tidak memiliki kristal spiritual. Tetapi baginya, ini tidak penting. Bagaimanapun, dia masih memiliki kenangan akan kehidupan sebelumnya. Untuk saat ini, meskipun kultivasinya, ranah ilmu pedang, dan kekuatan garis keturunannya telah disegel, kesadaran bertarungnya masih ada dan orang-orang biasa benar-benar bukan tandingannya. Dengan cara ini, Sander Ye bekerja di siang hari dan berlatih secara diam-diam di malam hari. Namun, dia tidak berkembang dengan cepat karena dia berlatih dengan serius di setiap level. Ketika dia berada di keluarga Ye, levelnya meningkat terlalu cepat, yang mengakibatkan banyak kelemahan. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Jangan mencari kecepatan, tapi carilah stabilitas. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu, dan hari ini adalah waktu pembayaran gaji. Setelah Sander Ye menerima 10 kristal spiritual, dia melihat 10 kristal spiritual di tangannya dan dia tidak bisa menahan tawa. 10 kristal spiritual. Sebelum ini, ada banyak kristal abadi dan kristal ciptaan di cincin penyimpanan miliknya. Dia bahkan tidak mau melihat benda-benda di dalam kristal spiritual. Tetapi saat ini, dia sangat bersemangat. Inilah penghasilannya dari menyapu lantai selama sebulan. Sander Ye tertawa, mengambil cuti sore, lalu meninggalkan keluarga Ye dan pergi berbelanja di kota. Di malam hari, Sander Ye datang ke reruntuhan kuil sebelumnya. Gadis kecil itu berada di reruntuhan kuil. Dia sedang membaca buku dengan cahaya redup. Saat dia melihat Sander Ye datang, dia tercengang. Sander Ye tersenyum. Dia berjalan ke arah gadis kecil yang membawa tas besar. Dia membuka tas dan mengeluarkan seekor domba panggang utuh. Bahkan ada banyak hidangan lain. Gadis kecil itu menatap Sander Ye dengan kebingungan di wajahnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kutraktir makan." Tapi gadis kecil itu tidak senang, malah menjadi marah. Dia meninju bahu Sander Ye, "Anak pemboros, kamu anak yang boros." Sander Ye tercengang. Gadis kecil itu memelototi Sander Ye, "Apakah kamu tahu berapa banyak bakpao yang bisa ditukar dengan ini? Tahukah kamu? Ayo, kita kembalikan." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat membungkus domba panggang utuh itu, dan membawa Sander Ye untuk mengembalikannya. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dombanya sudah dipanggang, jadi kita tidak bisa kembalikan." Mendengar ini, gadis kecil itu duduk dan sangat marah. Sander Ye tersenyum tipis, "Cobalah. Enak sekali." Saat dia mengatakan itu, dia membuka kertas kado lagi, lalu merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu merenegang bukunya dengan kedua tangannya dan tetap diam. Sander Ye berbisik, "Ada apa?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pantas makan makanan enak seperti itu." Sander Ye tertegun sejenak, dan kemudian terasa sedikit sedih. Dia tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, "Jika kamu tidak mau makan, maka aku juga tidak akan makan." Gadis itu meliriknya dan berbisik, "Kamu tidak boleh menyia-nyiakannya seperti ini." Sander Ye mengangguk, "Aku tidak akan melakukannya lain kali."
Gadis kecil itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil kaki domba dan menggigit. Segera, dia berkedip, lalu menggigitnya lagi. Melihat Sanderye menatapnya, wajah gadis kecil itu memerah tanpa alasan. Sanderye dengan cepat membuang muka, lalu merobek sepotong daging kambing dan memakannya. Gadis kecil itu mulai makan lebih cepat. Rupanya, dia belum pernah makan makanan seperti ini sebelumnya. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu tiba-tiba berhenti. Sanderye memandang gadis kecil itu dan bertanya, "Ada apa?" Gadis kecil itu ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Simpan sedikit untuk besok." Sanderye mengangguk, "Oke." Dia dan gadis kecil itu membungkus sisa daging domba panggang utuh. Sanderye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah." Sanderye mengeluarkan 2 buku kuno dari tangannya. Dia menyerahkannya kepada gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Untukmu." Mata gadis kecil itu tiba-tiba berbinar, "Buku?" Sanderye mengangguk, "Ya." Gadis kecil itu dengan cepat mengambil 2 buku kuno itu. Sanderye tersenyum dan berkata, "Kedua buku itu berjudul Pelayaran Malam dan Obrolan Malam Api Unggun. Aku sudah membacanya sebelumnya. Selama ini, aku menyalinnya dari memori di malam Han. Ada banyak poin pengetahuan menarik di dalamnya. Aku pikir kamu akan menyukainya." Gadis itu menatap Sanderye setelah tertegun, "Apakah kamu menyalinnya khusus untukku?" Sanderye tersenyum dan berkata, "Begitulah." "Sanderye, ada apa?" Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Sanderye tersenyum dan berkata, "Aku mungkin akan meninggalkan tempat ini." Gadis kecil itu menatap Sanderye, "Pergi." Sanderye mengangguk, "Aku akan ke Sekte Pedang. Apakah kamu kenal Sekte Pedang?" Gadis kecil itu mengangguk sedikit, "Ya, apakah kamu ingin menjadi seorang kultivator pedang?" Sanderye berkata sambil tersenyum, "Ya, benar. Aku ingin menjadi seorang kultivator pedang, kultivator pedang terkuat ke-6 dalam sejarah, haha." Gadis kecil itu berkedip, "Mengapa bukan yang terkuat?" Sanderye menghela nafas dengan suara rendah, sulit. Dia memandang gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau kamu, apa tujuan atau impianmu?" Gadis kecil itu terdiam. Sanderye tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya." Gadis kecil itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Sanderye, dan berkata dengan lembut, "Aku ingin belajar dan membaca banyak sekali buku." Sanderye, lalu. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Aku ingin bertemu dekan." Sanderye tertegun, "Temui dekan." Gadis kecil itu mengangguk. Sanderye penasaran, "Mengapa?" Gadis kecil itu berkata dengan lembut, "Aku mendengar bahwa dekan itu maha kuasa. Aku ingin bertemu orang tua aku lagi." Sanderye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mustahil bagi dekan untuk membalikkan waktu sekarang. Kamu berbicara omong kosong." Gadis kecil itu tiba-tiba memelototi Sanderye, "Dekan pasti bisa melakukannya, dia pasti bisa melakukannya. Aku sudah menanyakannya, dia pernah membangkitkan orang." Sanderye berkata dengan lembut, "Mungkin bukan dia, tapi keluarganya." "Omong kosong." Gadis kecil itu tiba-tiba mendorong Sanderye dan berkata dengan marah, "Pergilah, pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi, pergilah." Gadis kecil itu sangat impulsif dan marah. Dia terus mendorong Sanderye, dan air mata mengalir di matanya sebelum dia menyadarinya. Sanderye tiba-tiba meraih tangan gadis kecil itu dan berbisik, "Itu salahku." Gadis kecil itu menatap Sanderye dan tidak mendorong, tapi sambil menitikkan air mata dalam diam. Sanderye tersenyum dan berkata, "Aku salah, dekan pasti bisa melakukannya." Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Aku sudah bertanya tentang hal itu, dekan pernah membangkitkan orang, dia sangat cakap. Jangan bilang dia tidak mampu, oke?"
Sander Ye mengangguk, oke. Gadis kecil itu menatapnya, lalu duduk. Setelah beberapa saat, dia berbisik pelan, maafkan aku. Sander Ye berkata dengan hangat, tidak masalah. Aku kebetulan membaca beberapa buku dan aku masih mengingat sebagian besar ceritanya. Aku akan menyalinnya untukmu di masa depan. Jika kamu tidak tahu artinya, kamu bisa bertanya padaku. Aku setiap malam bisa keluar untuk mengajarimu. Gadis kecil itu berkata dengan tidak percaya, benarkah? Sander Ye mengangguk, benar. Senyuman menawam tiba-tiba muncul di wajahnya, oke. Sander Ye berkata dengan lembut, tapi kamu harus menyetujui permintaanku. Kamu tidak diperbolehkan merampok atau mencuri apapun di masa depan, oke? Gadis itu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye dengan lembut, karena itu sangat berbahaya, tahu. Gadis itu mengangguk, aku terlalu kecil. Kerja apapun, mereka tidak mau terima. Sander Ye tersenyum, tidak masalah, bukankah aku sekarang sudah menghasilkan uang? Mulai sekarang, jika aku punya sesuatu untuk dimakan, kamu akan punya sesuatu untuk dimakan, oke? Gadis kecil itu menatap Sander Ye, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, aku tidak mau. Setelah mengatakan itu, dia memeluk buku-buku itu dan berlari keluar. Sander Ye tercengang saat itu juga. Ketika dia meninggalkan reruntuhan kuil, gadis kecil itu telah menghilang. Sander Ye tertegun di tempatnya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sander Ye kembali ke kediaman Ye dan terus bekerja. Setelah itu, dia akan pergi ke reruntuhan kuil setiap malam, tapi sayangnya, dia tidak bisa melihat gadis kecil itu selama beberapa hari berturut-turut. Tapi dia tidak menyerah. Akhirnya pada hari kelima, dia menunggu gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu memasuki reruntuhan kuil dan melihat Sander Ye, dia sedikit terkejut. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu sudah datang. Gadis kecil itu melirik ke Sander Ye dan tidak berbicara, tapi dia juga tidak pergi. Sander Ye mengeluarkan kantong kertas yang berisi beberapa makanan. Dia tersenyum dan berkata, makanan di kediaman Ye sangat murah, aku membeli beberapa, ayo kita makan bersama. Gadis itu berjalan ke arah Sander Ye dengan kepala menunduk, dia mengambil bakpao dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sander Ye, lalu menatap Sander Ye. Sander Ye tersenyum sedikit, mengambilnya dan memakannya tanpa berkata apa-apa. Gadis kecil itu duduk di depan Sander Ye. Dia melirik makanannya, ragu-ragu, dan kemudian mulai makan. Begitu saja, tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah makan, Sander Ye tersenyum dan berkata, aku menyalin buku lain untukmu Han ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah buku kuno dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil buku kuno itu. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah selesai membaca 2 buku terakhir kali? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, ada banyak hal yang aku tidak mengerti. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengajarimu. Gadis kecil itu memandangnya dan mengangguk. Dengan cara ini, Sander Ye datang untuk mengajari gadis kecil itu membaca setiap malam. Bakat akademis gadis kecil itu tidak terlalu tinggi, tapi untungnya dia sangat serius dan pekerja keras, dan dia akan bertanya pada Sander Ye kalau tidak mengerti. Perlahan, keduanya menjadi semakin akrab. Sander Ye juga diam-diam akan mengajarinya sedikit teknik kultivasi, tapi gadis itu tidak mengetahuinya, dan tidak ada kristal spiritual sekarang, jadi Sander Ye tidak memberitahunya, hanya untuk membiarkannya mengenal dulu, lalu tunggu nanti punya lebih banyak kristal spiritual, maka secara alami bisa menjadi kultivator. Selain mengajari gadis kecil itu membaca dan bekerja, selama ini dia juga berlatih, tentunya secara sembunyi-sembunyi. Sekarang dia telah mengembangkan tubuh fisiknya ke tingkat ke-9, dan ranah selanjutnya adalah ranah Xiantian. Untuk ranah Xiantian, dia membutuhkan pil Xiantian sederhananya,
dia membutuhkan energi spiritual. Kristal spiritual tidaklah cukup, dia memerlukan setidaknya 200 kristal spiritual. Baginya saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Oleh karena itu, ia hanya dapat terus mengembangkan tubuh fisiknya. Meskipun dia hanya berada di tingkat ke-9 dari tubuh fisik dan masih termasuk dalam kategori seorang seniman bela din kelas bawah, kesadaran bertarungnya jauh melampaui tingkat ini. Menurut perkiraannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk melewati 3 dan 4 ranah sekarang. Masih ada waktu lebih dari 3 bulan sebelum kompetisi 10.000 negara. Oleh karena itu, Sander Ye pun memutuskan untuk mencari cara untuk pergi ke Sekte Pedang, karena hanya dengan pergi ke Sekte Pedang dia dapat memiliki kesempatan untuk markas besar Akademi Guanxuan lewat lulus kompetisi 10.000 negara atas nama Sekte Pedang dan dia harus menggunakan Sekte Pedang untuk berlindung. Jika tidak, jika dia menggunakan pedang sekarang, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Pada hari ini, setelah Sander Ye menyelesaikan pekerjaannya, dia datang ke kuil yang hancur. Begitu dia memasuki kuil yang hancur, gadis kecil itu menyambutnya. Sander Ye mengeluarkan kantong kertas dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan dulu." Gadis kecil itu mengangguk, "Oke." Sander Ye dan gadis kecil itu mulai menikmatinya. Makanannya sangat biasa tapi keduanya makan dengan senang. Setelah makan, gadis kecil itu membersihkannya lalu mengeluarkan buku dan duduk di sebelah Sander Ye. Dia membuka salah satu halamannya. "Aku baru saja membaca paragraf ini. Jika kamu ingin menjadi kelas human yang mumi dan cantik, kamu harus ditempa dalam api. Jika kamu ingin melakukan hal-hal seperti mengangkat bumi dan mengangkat langit, kamu harus berjalan di atas es tipis." Apa artinya ini? Sander Ye melirik, tersenyum dan berkata, "Artinya, jika kamu ingin mendapatkan emas mumi dan batu giok yang indah, kamu harus melalui tempaan yang menyala-nyala. Jika kamu ingin membangun suatu prestasi yang kuat dan ajaib, kamu harus melalui ujian yang sulit dan berbahaya." Selesai bicara, dia sendiri tiba-tiba terdiam. Seringkali, kamu mengetahui beberapa kebenaran, tetapi kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Ada perbedaan besar antara mengetahui dan melakukannya. Mata gadis kecil itu tertuju pada buku itu dan mengangguk sedikit. "Jadi itu maksudnya?" Sander Ye tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi." Gadis kecil itu meling ke langit yang gelap, lalu dia berkata, "Ini masih pagi." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Maksudku, aku akan pergi dari sini." Bersambung.